sujud minimal wad'ul musolli jabhatahu ala musollahu, meletakkannya seseorang yang sholat, meletakkan dahinya seseorang di tempat sholat. Kira-kira padu nempel peneten setitik wis kekerasan bukat kene lara ya. Orang nempel pisan ya ora sah sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati sedayanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Muslimin, mugia kita kabeh tansah diparingi rahmat dan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, aket istiqomah ing dalam ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul khamisu ar-ruku'u. Rukun sing nomor 5 yaiku ruku'. Rukune salat sing nomor 5 yaitu ruku'. Apa iku ruku'? Wa huwa lughatan al-inhina'u wa syar'an inhina'ul musalli bilan khinasin bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Ya kita mungkin kalau sekedar dengar ruku' ya kayak kanan iku. Seperti itulah bentuknya orang ruku' itu, keadaannya seperti itulah. Cuman secara syar'i ya yang penting adalah inhinaul musolli bilan khimasin, merkungkung tapi orang degek. Bahasanya bener enggak seperti itu? Degek paham napa mboten? Oh, degek kamu jawab paham ya. Posisi membungkukkan badan, pokoknya kira-kira keadaan itu dua telapak tangannya itu bisa meraih dua, di bahasa Indonesianya apa ki? Dengkul, dua telapak tangan meraih dua dengkul, kok bahasanya gitu enggak? Lutut ya. Posisinya kira-kira dua tangannya itu bisa meraih lutut. Itu. Terus saya semalam itu ya ceritanya itu ya buka-buka kitab. Saya menemukan keterangan awal mula disyariatkannya ruku' itu ternyata di sholat asar, enggak di sholat-sholat yang lain. Jadi sholat rukun yang sholat yang ada rukuknya itu pertama kali disyariatkan di sholat asar setelah Isra Mi'raj. Jadi gini, Kanjeng Nabi pada waktu itu Isra Mi'raj, perjalanan yang begitu panjang tapi cuman terkemas dalam satu malam pun nggak ada. Itu kan perjalanan Isra Mi'raj nggih.
turun ke bumi lagi, sing mulai dari bumi terus Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa, ngimami ning Masjidil Aqsa, munggah ning siji langit siji loro terus sampai ketemu Gusti Allah, terus munggah mudun anyang-anyangan salat 5 waktu sampai balik maning ning bumi. Nah, perjalanan itu beliau kan mendapat oleh-oleh sholat 5 waktu. Dan sholat yang pertama dilakukan Kanjeng Nabi yaitu sholat duhur, bukan subuh. Karena di waktu subuhnya beliau sebelum subuh beliau datang lagi kembali lagi ke bumi, itu belum diajarkan tata cara sholatnya. Walaupun sebelumnya juga pernah melakukan sholat, tapi enggak seperti sholat yang sekarang lakukan. Dan ternyata saya tadi malam menemukan itu, sholat pertama kali yang ada rukuknya itu ya sholat asar setelah Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala awwalu sholatin raka'na fihal asru. Faqultu ya Rasulullah ma hadza faqala bihadza umirtu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau berkata awwalu sholatin, sholat yang pertama kali raka'na fiha, yang di situ ada rukuknya, yaitu sholat asar. Sampai aku tanya kepada kanjeng Nabi, mah tapi jika Nabi modelnya mengkene sholat ki anak mengonone rukuke. Faqala, beliau kanjeng Nabi menjawab bihadza umirtu. Ya seperti inilah sholat. Mulane kanjeng Nabi ngendikane shollu kama raaitumuni usolli. Wis salata sira kabeh kaya sira oliyen ndeleng ingsun nglakoni salat. Wis rasa aneh. Nah, ini dulu ternyata memang kanjeng Nabi itu sebelumnya sholatnya nggak ada rukuknya. Nah itu seperti itu. Ini keterangan ini bisa dicek di kitab Al-Baijuri ya, di bahasan rukuk. Terus ada beberapa pula ternyata syarat-syarat yang mengesahkan sebuah rukuk. Di antaranya yang pertama ayyasihha ma qablahu minal arkani. Rukuk, syarat-syarat rukuk yang pertama adalah ayyasihha ma qablahu minal arkani. Rukun sebelumnya, kalau rukuknya mau dianggap sah, rukun sebelumnya juga harus sah dulu. Sebelum rukuk kita apa? Suratul Fatihah. Fatihah kita sah, maka rukuk kita pun sah. Maka fa idza lam yasihha fama ba'dahu laghun ila an ya'tiya bimislihi fir raq'atit tahliyah. Oleh karena itu fa idza lam yasihha fama ba'dahu laghun. Kalau rukun sebelumnya saja enggak sah, maka rukun setelah apapun enggak akan dianggap. Fatihah kita misalkan enggak sah, maka rukun-rukun setelahnya, rukuk, nanti setelah rukuk ada tumakninahnya, ada i'tidal, terus ada sujudnya, maka enggak dianggap nganggur. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairahu. Falau hawa li sujudi tilawatin masalan faja'alahu ruku'an lam yakfihi wala yadurru idza qasada ruku'a ma ghairihi. Orang ruku posisi turun dari Fatihah, dari qiyam berdirinya, dia berdiri, turun untuk melakukan ruku itu memang tujuannya untuk ruku. Bukan untuk tujuan yang lain. Allahu Akbar. Mudune dari berdiri ke bawah mau ke ruku, ke posisi ruku, itu turunnya bukan untuk tujuan selain melakukan
ruku. Kalau tujuannya untuk lain, misalkan ngerti ini Arab sujud tilawah. Wong ini arep niat sujud tilawah, ana wong salat niate arep sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika mendengarkan surat sajdah, bacaan ayat sajdah, niate mau turun melakukan sujud tilawah, barang berubah pikiran. Wis ora usah berke sunah, malah ruku. Ini enggak sah rukuknya. Terus yang nomor 3, ayat ma'inna fihi wa tuma'ninatu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha biqadri subhanallah. Wong rukuk iku kudu ana tumakninae. Ayat ma'inna fihi wa tuma'ninatu hiya sukunul a'dha'. Ini ada yang memasukkan bahwasanya ruku itu tumakninah itu dijadikan rukun tersendiri. Ini berhubung beliau memasukkan ruku itu tumakninah itu adalah rukun yang ikut kepada satu rukun yang lain. Nah, ini dimasukkan. Jadi wong tumakninah ning salat iku hukume wajib. Dia aja kayak bahasane kinjeng cewok, bahasane wong wetan. Salat pecicilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fenomena ini kan terjadi. Ngapunten mawon. Mohon maaf saja. Fenomena ini kan terjadi. Viral, nggih. Kebaya kamburan terkenal modele salate sing kira-kira beda karo wong sejen. Sholat kebut-kebutan. Nah terus bagaimana sikap kita? Ya mbuh model kayak kono. Arab hukumnya ora sah ya mbuh, bukan punya pegangan lain. Nyatane akeh sing melu, nyatane MUI enggak memulakan fatwanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya ta. Bener ta beli? Yang penting kita tahu wong salat iku wajib tumakninah. Wong tumakninah itu bagaimana? Sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Ana mandek ke awak kira-kira maca subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa alam. Gambar aja di kira-kira ora diarani wong pecicilan ya, kira-kira. Nah, seperti itu. Terus syaratnya lagi ayyan hani bihaistu tanalu rahata hurukbataihi wa illam yadhuhuma bil fi'li. Berkungkung, bahasan di berkungkung. Apa berkungkung? Paham teman-teman berkungkung, Bu? Paham teman-teman, Bu? Bungkuk ya. Membungkukkan badan. Bihaistu tanalu rahata hurukbataihi wa illam yadhuhuma bil fi'li. Sekiranya tangan, kedua tangan, dua telapak tangan itu bisa meraih kedua lututnya. Walaupun misalkan enggak secara langsung diletakkan. Bungkuk. Harus saya praktekkan. Nah, dilihat nggih. Madep mana Mas Ian? Madep mana Mas Ian? Silakan dibuka aja Mas Agus ininya biar lihat. Nah, ini saya bukan meragukan sama enggak, praktek aja biar tahu. Kalau secara akolur ruku, orang ruku itu kira-kira dia membungkukkan badannya, maaf. Nah, kira-kira tangannya itu bisa meraih kakinya. Ini yang cukup seperti ini. Secara sempurna, kira-kira ini dengan ini sama, punten Mas Ian ya. Nah, kalau kira-kira sempurna ditekuk lagi, kurang lurus. Nah, ininya ke bawah, punten. Kira-kira ini seperti ini sejajar. Nah, kurang mundur sedikit tangannya kita kurang dawa. Kira-kira ininya sejajar.
Kalau diletakkan papan yang lurus ini sejajar. Ini yang sempurna. Yang enggak sah, yang seperti ini. Punten Mas Yan, seperti ini Mas Yan. Ini yang enggak sah seperti ini Mas Yan. Contohkan Mas Yan. Nah, yang enggak sah, rukuk yang enggak sah, dadanya ininya ke bawah, ininya enggak usah gini. Kayak kinan nggih. Nah, ininya yang enggak sah itu adalah bahasanya inkhinas. Inkhinas itu ininya ke bawah, terus kepalanya diangkat, kepalanya diangkat, dangak. Nah, terus wayuqaddimu sadrahu, dia degekaken dadane. Ini enggak sah, ini kalau tahu seperti ini dilakukan enggak sah. Gimana Mas Yan? Sampeyan yang megangin ini, saya yang praktek. Mohon maaf. Yang enggak sah seperti ini. Nah, ini, awas, rukuk kayak kenen iki. Ininya di hadapan ke depan, misalnya ke sana, ininya ke depan, ininya ke atas seperti ini. Ini model mengkenen rukuk kayak apa coba? Ini enggak sah, awas. Model madrusun. Ini rukuk yang seperti itu enggak sah. Ini harus saya praktekkan, maksudnya bokat bahaya ana si model mengkonon. Dikandani, maksudnya gitu. Kalau misalkan ada seseorang yang tahu seperti itu adalah enggak boleh ya, kok melakukan model seperti itu, maka batal sholatnya. Kalau enggak tahu sih gimana? Kalau enggak tahu, yajibu alaihi ayya'uda lil qiyam wa yarka'u ruku'an kafiyan. Kalau enggak tahu itu membatalkan, kalau enggak tahu itu rukuknya enggak sah maksudnya, maka segera kembali ke posisi awal Fatihah, terus rukuk lagi. Rukuk secara sempurna. Maka rukuklah secara sempurna. Otomatis karena tadi rukuknya itu enggak pas, enggak sesuai, maka nanti kembali lagi qiyam, berdiri seperti biasa, terus rukuk lagi. Rukuk terus i'tidal. Ini masalah rukuk, paham ya? Aslinya rukuk itu minimal kita membungkukkan badan kita, kira-kira tangan bisa meraih ke lutut. Dikira-kira seperti itu saja. Berarti kalau dikira-kira kok tangan nggak bisa meraih lutut, berarti belum sesuai. Contoh hanya seperti ini. Awas, kadang kalau ada urusan sholat rukuk, Allah, nah ini kan belum. Allah, ya Allah. Ini belum rukuk namanya. Ini belum bisa nyentuh. Allah, ya Allah, gimana? Langsung. Satu itu rukuknya nggak sesuai. Terus kalau terlalu cepat berarti tumakninahnya nggak ada. Contoh orang yang rukuknya nggak ada tumakninah. Allah bersami Allah, hamid Allah. Ya, langsung. Nah ini nggak ada tumakninahnya. Allah Akbar. Diamkan dulu. Nah, yang afdol, yang baik, posisi ini sejajar hadapan ke kiblat ininya. Jadi posisi ini seperti ini ya. Ini yang baik seperti ini. Kalau mau sempurna seperti ini. Kalaupun misalkan kayak kenen ya ora apa-apa. Wah lagi pegel pisan. Mending jangan seperti ini. Nah, ini kayak priwen. Tapi kalau memang posisinya karena posisi keadaan tubuh ya, kadang ada yang sudah terlalu tua terus rukuknya seperti ini. Ya Allah alam. Ini karena bukan keinginan sendiri, faktor usia. Umur maksudnya. Beda lagi kalau itu beda lagi. Silahkan diraba, silahkan diteliti. Sudah pas belum rukuk kita,
keluarga kita, minimal dari keluarga saja, nggak usah terlalu lebar-lebar kon deleng-delengi wong salat di masjid. Ira durung, baleni, ira durung, baleni aja kon. Keluarga dulu. Anak kita, saudara kita, rukuknya kurang bener, nah, karena lebih enak kalau seperti itu. Terus ar-ruknu sadisu al-i'tidalu, rukun yang setelahnya adalah i'tidal. I'tidal itu audul musolli ila ma kana alaihi qablar ruku'. Kembalinya orang yang sholat ke keadaan di mana dia sebelum ruku'. Wong sholatnya ngadeg berarti kembali lagi dalam posisi keadaan sebelum dia ruku', yaitu berdiri ngadeg. Wong sholatin dodok berarti dia kembali lagi ke posisi sebelum dia ruku', yaitu dalam keadaan duduk. Oh iya, saya belum menerangkan rukuknya orang yang sholat dalam keadaan duduk. Kadang kan anak wong sholat yang tidak bisa berdiri, maka dia kan boleh duduk gitu ya. Orang ruku dalam keadaan sholatnya duduk, itu rukunya gimana? Nah, rukunya gini, kira-kira seperti ini. Kira-kira posisi ininya, gini apa nih, gini ngarani batuk, dahi ya, dahi bener ya. Ininya itu berada di depan dengkul, seperti ini berarti posisinya. Wow, akbar. Ini udah cukup. Posisi ininya sejak pas di depan ini. Kalau hanya gini, Allahu akbar. Nah ini enggak sah. Rukuknya orang yang sholat dalam keadaan duduk, bungkukkan badannya kira-kira ini berada di depan ini. Allahu akbar. Nah ini udah. Lebih sempurna lagi, posisi ini sejajar dengan tempat sujudnya. Nah ini ruku. Aja ditempelkan sujud arane. Aja mengisor pisan ya. Allahu akbar. Nah, seperti ini saja atau cukup Allahu akbar. Gini saja. Ini itu sudah berada di depan ini. Ini posisi rukuknya orang yang dalam keadaan duduk. Sami Allah liman hamidah, i'tidal berarti i'tidalnya nanti ke posisi awal. Kalau duduk ya duduk, kalau berdiri ya berdiri. Paham nggih? Ini yang sholatnya dengan posisi dalam keadaan duduk seperti itu. Kalau sujud nanti sujud biasa, seperti itu. I'tidal, kalau i'tidal itu kembali, intinya i'tidal adalah kembalinya seseorang yang sholat ke posisi awal sebelum melakukan rukuk. Berdiri ya berarti berdiri. Kalau dia sholatnya duduk berarti dia kembali duduk lagi. Wa huwa ruknun qasirun syuri'a lil fasli bainar ruku'i was sujudi. Jadi i'tidal itu adalah rukun termasuk rukun sing cepat sing pendek. Enggak usah terlalu berlama-lama di keadaan i'tidal. Tetap ya pakai tumanina. Itu i'tidal. Yang setelahnya ar-ruknu sabi'u as-sujudu marrataini. Rukun yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Ini kok sujud bae sing ping loro iku sing ada apa aslinya? Dalam sholat secara umum, kalau kemarin praktek sholat gerhana, kemarin pada ikut mboten mriki? Sholat gerhana derek ta mboten? Sing derek ngerti kok aneh sholat gerhana. Sholat gerhana iku rukuke ping loro, qiyame ping loro. Allahu akbar, rukuk tangi neh, Fatihah meneh, rukuk meneh, tangi sujud. Kan seperti itu nggih? Sholat gerhana niku. Tapi sholat wajib kita yang sehari-hari dilakukan, yang diulang 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Rukuk sepisan, Fatihah sepisan, rukuk sepisan, i'tidal sepisan, sujud ping loro dalam 1 rakaat. Itu ternyata mempunyai makna
Karena di posisi sujudlah kita lebih dekat kepada Allah. Posisi terendah, posisi termulia kita itu berada di posisi yang paling rendah. Manusia yang paling mulia posisinya adalah kepala. Ya kan? Tangan tugel masih bisa urip kita. Tangan loro tugel, sikil loro tugel kabeh masih bisa urip. Banyak yang orang hidup tanpa tangan, tanpa kaki, tapi nggak ada ceritanya orang hidup tanpa kepala. Sentral, ini tuh sentral. Amal besok sing akeh kontribusinya dalam memasukkan orang ke neraka ya cangkem ning kene. Iki walaupun setitik iki akeh pengaruh iki ning kene iki. Utak ya ning kene, utak ning gigir ya angel. Ning kene, mripat ning kene kabeh. Nah, ini posisi teratas kita berada di posisi paling bawah, menunjukkan kita iku dudu sapa-sapa nang ngarepane Gusti Allah. Itu sujud. Sujud minimal wad'ul musolli jabhatahu ala musallahu. Meletakkannya seseorang yang sholat, meletakkan dahinya seseorang di tempat sholat. Kira-kira padu nempel peneten setitik wis kekerasan bukat kene lara ya. Orang nempel pisan ya ora sah sampean. Pokoknya orang sujud itu kira-kira batuke nempel ning tempat sholatnya. Arepan sholatnya ning lemah, ning keramik, ning karpet, ning sajadah. Di mana tempat sholatnya batuke nempel ning tempat sholatnya. Peneten setitik. Dipenet titik. Kira-kira nempel, kira-kira ana tep mengenane wis cukup. Itu sujud. Terus ada berapa bagian yang harus nempel ketika orang sujud? Ini perlu diingat. Sing paling ora diperhatikan wong ning salat iku sujud nalikane memposisikan kakinya, kadang kurang awas. Orang sujud harus apa saja yang nempel? 1 batuk, jelas. 2 tangannya, dengkule, 1, 2, 3, 4, 5. Terus apa iki? Bagian dalam driji-driji kakinya. Saya praktekkan yang boleh dan yang nggak boleh. Kalau orang sujud itu kakinya harus seperti ini. Coba dilihat silakan. Harus madal wong sujud itu. Kalau ana wong sujud Allahu Akbar sikile mengkenen. Ora sah sujute. Padahal mengkenen, omane mengkenen. Ini enggak sah ini. Iki wong salat kok ora niat temen sih. Ya kan? Allahu Akbar, itu mengkenen sikile iki. Mengkenen. Mengkenen. Ora sah mengkenen iki. Harus madal. Sebagian dari bagian dalamnya driji kaki itu harus nempel. Paham teman-teman? Paham nggih? Kudu mengkanen. Tapi kalau julus enggak harus seperti ini kalau julus. Kalau julus enggak harus madal. Julus boleh seperti ini enggak apa-apa. Kalau julus, tapi kalau sujud harus mengkenen. Waduh, dibel kongon wis berarti. Insyaallah nanti diteruskan ke pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tahhina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat
wa tuballighuna biha aqsal yantimul khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kulladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqta'i min la yasali wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim yawma biha yawma bi husnil khatimah yawma biha yawma biha yawma bi husnil khatimah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin.